Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman mempunyai motor matic dengan keluhan ngejeduk seperti gejala shock breaker yang kena, padahal sudah ganti shock breaker tapi keluhan tetap sama. Nah, apa penyebabnya? Teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, apabila teman-teman punya keluhan di motor matic dengan gejala ini motor ngejeduk pada saat melewati polisi tidur atau lubang, seperti gejala shock breaker yang sudah kena tetapi setelah diganti shock breaker belakang keluhannya masih tetap sama, teman-teman perhatikan video yang saya bagikan karena gejalanya bukan dari shock breaker teman-teman. Nah, ini teman-teman buka terlebih dahulu untuk si cover bawah dek lumpur yang bawahnya teman-teman. Masalahnya ini dari si karet mounting yang lepas, bukan dari shock breaker yang kena, karena ini motor sudah ganti shock breaker belakang tapi keluhannya masih tetap sama, makanya si owner ini mengganti kembali dengan shock breaker yang lamanya. Dan ini setelah saya cek ternyata si karet mountingnya lepas teman-teman, karena di motor matic itu si ayunan mesinnya itu masuk ke rangka dan dikasih bantalan seperti karet berbentuk kotak yang fungsinya itu untuk meredam getaran jalan yang tidak rata. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu untuk si mur as ayunan mesinnya teman-teman. Kita lepas menggunakan kunci shock 17, lalu kita tahan untuk bagian rangkanya teman-teman supaya si rangka motornya itu tidak terguling. Nah, ini kita lepas untuk asnya dua-duanya menggunakan kunci 14, tinggal kita cabut lalu kita lepas untuk ayunannya teman-teman. Hati-hati pada saat melepasnya karena ditakutkan si rangkanya atau si motornya ini terguling teman-teman karena posisinya tidak akan stabil. Nah, ini terlihat tidak ada karet, harusnya ada karet, dan biasanya ini si karetnya itu masih di dalam rangka karena si karetnya lepas teman-teman. Nah, ini si karet mountingnya lepas, kita ganti dengan yang baru karena yang lama si karetnya sudah aus atau sudah tipis. Nah, ini sebelum kita pasang yang baru, bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa karet yang menempel dan juga debu. Biasanya kalau misalkan lepasnya sudah lama, kotoran akan ikut menempel di dudukan si karet mountingnya teman-teman. Nah, ini amplas saja atau menggunakan sikat kawat boleh, yang penting bersih dari kotoran karena nantinya si karet mounting ini akan kita lem kembali. Nah, ini untuk kodenya bisa pakai kode K59. Untuk matic Honda injeksi itu sama kodenya teman-teman, menggunakan kode K59 atau KWN, kecuali yang Vario 125 KZR itu beda si karet mountingnya karena si karet mountingnya di luar. Nah, ini tinggal kita pasang supaya kenceng teman-teman, pukul untuk bagian pinggir dudukan si karetnya supaya si karet tercengkram oleh si ayunan atau dudukan si karet mountingnya teman-teman. Nah, ini sedikit tips dari saya supaya si karet mountingnya tidak gampang lepas. Teman-teman bisa menggunakan tali ripet seperti di video, bisa menggunakan 3 tali ripet ini dijepitkan di karet mountingnya, fungsinya supaya si karetnya tidak mudah lepas teman-teman. Dan ini apakah kena getaran mesin atau getaran si motor bakalan putus si tali ripetnya. Selama saya memakai atau menggunakan cara ini belum ada kejadian lepas kembali teman-teman. Nah, ini untuk harga karet mountingnya itu cuma 11 ribuan kalau di daerah saya, mungkin di daerah yang lain beda untuk harganya teman-teman. Tinggal kita rapihkan lalu kita pasang kembali untuk si karet mountingnya. Nah, saya menggunakan dongkrak supaya gampang pada saat memasukkan si ayunan mesinnya. Pada saat pemasukan as yang belakang teman-teman diharuskan melepas terlebih dahulu untuk baut penahan shock breaker belakang, baut 12 nya.
harus dilepas dulu supaya gampang pada saat memasukkan as ayunan yang belakang. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu untuk si baut shockbreaker belakangnya supaya memudahkan pada saat mengangkat rangka, teman-teman. Nah, ini tinggal kita paskan, biasanya membutuhkan 2 orang supaya gampang. Kalau sudah masuk, tinggal kita pasangkan kembali asnya. Tinggal kita lihat kanan kiri lubangnya, apakah si asnya sudah masuk atau belum. Setelah itu tinggal kita lepas untuk dongkrak penahan si rangkanya. Lalu terakhir tinggal kita pasangkan kembali mur ayunan mesinnya, teman-teman. Nah, ini karet yang lepas tadi kita buang saja. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga channel ini terus berkembang, dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya apabila teman-teman suka dengan video-video dari OJK Channel. Dan juga teman-teman apabila mau berlangganan di OJK Channel sudah bisa sekarang, teman-teman. Nah, ini tinggal kita coba test drive ke jalan, apakah gejalanya masih tetap sama atau tidak. Nah, ini harusnya sih sudah hilang. Sekian informasinya, terima kasih.